kuartal kedua 2020 dibandingin 2001 itu juga negatif. Jadi sebetulnya Indonesia pakai rumusan yang lazim di dunia internasional itu sudah resesi. Cuman dia menggunakan perbandingan yang tidak lazim, yaitu kuartal 2 dibandingkan dengan kuartal 2 setahun yang lalu. Kuartal 3 tahun 2020 dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Ya, jadi mohon maaf, Ibu Menteri Keuangan kita ini sudah biasa kayak politisi, banyakan bohongnya, banyakan plesetannya. Ya, kalau profesional ekonomis itu nggak begitu. Kalau ilmiawan nggak boleh, salah boleh, harus dikoreksi, tapi bohong jangan. Kalau politisi itu ya memang sehari-hari bohong, ya kan? Nah, Sri Mulyani belakangan ini lebih banyak politisinya ketimbang dengan profesional ilmiawan. Oke. Semua presiden Indonesia terdahulu tidak bisa tandingi jagonya Jokowi cari utang. Sampai dengan bulan Desember tahun 2022, surat utang negara Indonesia mencapai 4.368,8 triliun rupiah, naik dari 1.101,6 triliun rupiah pada Desember tahun 2014, saat tahun pertama Jokowi diangkat menjadi presiden. Surat utang negara bertambah sebesar 3.267,2 triliun rupiah, atau bertambah sebesar 297% selama 8 tahun Jokowi memimpin administrasi negara. Dengan demikian, Jokowi menambah surat utang negara 3 kali lebih besar dibandingkan semua atau seluruh utang yang pernah dibuat seluruh pemerintahan di Indonesia sejak Republik ini berdiri. Utang luar negeri pemerintah bagaimana? Utang luar negeri pemerintah juga bertambah cukup besar. Meskipun tidak sebesar tambahan utang dalam bentuk surat utang negara. Utang luar negeri pemerintah bertambah dari 129,74 miliar dolar pada tahun 2014 menjadi 190,51 miliar dolar pada tahun 2022, kuartal 3 tahun 2022. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menambah utang luar negeri sebesar 60,78 miliar dolar, atau meningkat 47% sejak pemerintahan ini dilantik tahun 2014 lalu. Jokowi menambah hampir separuh dari seluruh utang luar negeri yang dibuat Indonesia, sejak zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan juga SBY. Semua presiden Indonesia terdahulu tidak bisa tandingi jagonya Jokowi cari utang. Tampaknya pemerintahan Jokowi kemarin-kemarin ini disenangi oleh para pemberi utang. Tidak tahu besok atau lusa apakah masih disenangi para pemberi utang atau tidak, mengingat utangnya sudah terlalu banyak. Usaha pemerintah untuk dapat utang, dengan meminta BI lagi membeli obligasi pemerintah di pasar perdana, dengan dasar UPPSK yang disahkan secepat kilat oleh DPR, melanjutkan UNO Februari 2020. Ada kemungkinan, sedang mempersiapkan mekanisme pembiayaan oleh BI, menyongsong turbulensi keuangan 2023 ini. Uang siapa lagi mau dipakai BI? Secara keseluruhan, utang yang dibuat oleh pemerintah Jokowi yang mengalami kenaikan dari SAN, sebesar 3.267,2 triliun rupiah, dan dari utang luar negeri sebesar 844 triliun rupiah, sehingga secara keseluruhan bertambah sebesar 4.111 triliun rupiah dalam 8 tahun tersebut. Jadi setiap tahun, utang pemerintah bertambah sebesar 514 triliun rupiah. Dengan demikian, maka tambahan utang Jokowi hampir setara dengan tambahan Gross Domestic Product (GDP) Indonesia tiap tahun. Jadi selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 70% sampai dengan 75% dikontribusikan oleh tambahan utang. Jadi pemerintahan tidak usah ngapa-ngapain, asal banyak nambah utang, maka besarlah GDP Indonesia. Tahun 2014, GDP Indonesia atas dasar harga berlaku senilai 10.569 triliun rupiah, naik menjadi 16.970 triliun rupiah pada tahun 2021.